Ya, Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat malam bagi Bapak Ibu yang stay di Indonesia. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025. Yang malam ini kita akan belajar tentang tema analisis perintah ke-9, jangan bersaksi dusta, yang akan dibawakan oleh narasumber kami seperti biasa, yaitu Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong, MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa untuk penyertaan-Mu dan juga pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini bagi kehidupan kami. Dan terima kasih juga untuk kesempatan yang sekali lagi diberikan oleh-Mu ya Bapa, sehingga kami bisa berkumpul dalam keadaan sehat malam ini di dalam kelas Sema Adonai untuk kembali belajar tentang kebenaran firman. Ya Bapak, biar kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kelas pembelajaran kami. Dan berkati saya sebagai moderator malam ini ya Tuhan, mampukan saya untuk bisa memimpin pembelajaran kelas ini dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar. Dan juga mampukan para operator yang bekerja di belakang layar, mampukan mereka juga untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Dan berkati juga internet dan perangkat yang kami pakai saat ini ya Tuhan, sehingga tidak ada satu kendala pun atau gangguan yang dialami oleh internet dan perangkat kami. Dan juga yang terutama berkatilah hamba-Mu Pak Pendeta Yudi yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini. Urapi setiap perkataannya dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga Pak Yudi mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua dengan pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga berkati kami semua yang berada di dalam kelas ini maupun yang mendengarkan di live YouTube ataupun nanti yang mendengarkan di live Anda. Bukalah hati dan pikiran kami, serta terangilah juga dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berikanlah juga hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga kami mampu menangkap pengajaran yang disampaikan oleh Pak Yudi malam ini, juga mendapatkan pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan materikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, jadikan rema ya Tuhan, sehingga kami mampu mengingatnya dan kami dapat mengajarkan dan memberitakannya kepada sesama kami. Dan juga terutama berikanlah kami hati yang lemah lembut Tuhan, hati yang mau membuka hati kami sehingga firman itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan-Mu, dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, sebelum memulai pembelajaran, kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kami ya, Pak Yudi. Sebentar, Bapak Ibu. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi PM Lengkong, Eskom, MDiv MTH Demin. Tanggal lahir Manado 21 Oktober tahun 1979. Alma mater Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary Florida US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Perry Theological Seminary Florida US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda Bekasi pada tahun 2021.
Pelayanan. Beliau pernah melayani sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ragawana 1 nomor 2 Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama, Depok. Dosen di STT Gasmos Mission, Jakarta. Dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, Pak Pendeta Yudi Lengkong. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami ya Bapak Ibu. Shalom, selamat malam Pak Yudi. Masih ke mute Pak. Selamat malam Ibu Aling, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga kabar Pak Yudi selalu sehat dan luar biasa ya Pak. Amin. Amin, amin, amin. Ya. Puji Tuhan. Ya, baik Pak, saya serahkan waktu dan tempat selanjutnya untuk Bapak mengajar kami. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian. Bersyukur di hadapan Tuhan karena kita bisa bertemu pada hari ini untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan lewat pelajaran Alkitab di malam hari ini. Baik, kita sedang mempelajari Alkitab dengan alat bantu buku seri Sejarah Penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Secara khususnya kita membahasnya pada buku seri yang ke-7. Seri yang ke-7 ini secara khusus memang membahas mengenai 10 perintah, rinciannya dan apa hubungannya dengan hukum kasih yang Yesus berikan. Dan pada akhirnya kita pun bisa memahami bahwa 10 perintah bukan hanya cerita lama, tetapi ini merupakan suatu hal yang dekat dengan kita semua. Dekat dengan kita semua. Baik, hari ini kita masuk ke dalam analisis perintah yang ke-9, yaitu jangan bersaksi dusta. Jangan bersaksi dusta. Keluaran 20 ayat 16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Seperti biasa, kita dalam pertemuan ini akan membahas analisisnya, dan minggu depan atau di Jumat depan kita akan membahasnya mengenai pengajaran. Baik. Mengenai keluaran, mengenai peraturan jangan mengucapkan saksi dusta, di dalam perjanjian lama itu dicatat di 2 tempat. Itu yang pertama di Keluaran 20 ayat 16, kemudian Ulangan 5 ayat yang ke-20. Jadi ada 2 tempat di Keluaran 20 ayat 16, kemudian Ulangan 5 ayat yang ke-20. Menariknya, di kedua ayat ini menggunakan kata Ibrani yang berbeda. Di Keluaran 20 ayat 16, kata dusta di situ dalam bahasa Ibrani adalah sheker. Sheker itu artinya sumpah palsu, kebohongan, kepalsuan, atau penipuan. Tetapi di kitab Ulangan, kata dusta di situ memiliki arti menggunakan kata Ibrani shawe yang artinya kosong atau tidak ada bukti, tidak bernilai, atau perkataan bohong. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa saksi dusta di Ulangan 5 ayat 20 ini termasuk di dalamnya perkataan yang tidak ada buktinya, kemudian kata-kata yang kosong. Hari ini kita akan menganalisa seperti apa detail dari perintah jangan bersaksi dusta ini. Ya. Baik, kalau kita lihat di dalam Alkitab itu memperingatkan dengan serius mengenai hal dusta. Ya. Yakobus 3 ayat 6 kita bisa lihat di situ bahwa dusta yang dibuat oleh lidah manusia ini akan mencemarkan seluruh tubuh.
dapat menodai seluruh tubuh. Kemudian apa? Bisa menjadi api yang mengancam kehidupan, mengancam nyawa manusia. Makanya dikatakan bahwa itu menyalakan roda kehidupan. Sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi percikan apinya itu dari neraka katanya. Yakobus 3 ayat 6 bicara mengenai hal itu. Makanya perkataan manusia itu kita diajarkan untuk menahan perkataan kita. Menahan perkataan kita. Kenapa? Karena perkataan yang buru-buru itu bisa menyakiti orang lain, bisa membawa luka yang besar bagi orang yang lain, orang yang dibicarakan atau objeknya, dan bahkan bisa menimbulkan perselisihan di gereja. Makanya kita harus berjaga-jaga. Kitab Yakobus mengatakan bahwa penulis kitab Yakobus mengatakan bahwa dalam satu mata air mana mungkin bisa keluar dua jenis air yang berbeda, ya. Jadi tidak boleh. Yakobus 3 ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk gitu. Ayat 11 kalau kita lihat di Yakobus 3 ayat 11, adakah sumber air memancarkan air tawar dan air pahit pada mata air yang sama? Gitu. Makanya perkataan kita benar-benar harus kita perhatikan, gitu ya, harus perhatikan. Di Keluaran 20 di sini berbicara mengenai jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, ya, sesamamu. Ya, ini kita harus berjaga-jaga, gitu ya, harus berjaga-jaga. Di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-16 tadi, syeker, ya, dusta, syeker. Ini kalau kita lihat bahasa Inggris itu lie atau untruth. Ini menunjuk kepada menyamarkan kebenaran atau menyamarkan hal yang sebenarnya tidak benar, menyamarkan suatu hal yang sebenarnya tidak benar, seolah-olah itu benar, atau mengatakan berbeda daripada kebenaran. Ya, makanya kita sampaikan sesuatu, tetapi sebenarnya tidak demikian, gitu ya. Makanya orang selalu tanya, emang faktanya seperti apa? Gitu. Faktanya seperti apa? Jadi kita harus berjaga-jaga, misalnya sekalipun misalnya sudah tahu, oh itu bukan suatu kesalahan, gitu ya. Tetapi kita menuduhkan bahwa itu adalah suatu kesalahan, merupakan suatu kesalahan, itu merupakan suatu dusta, ya, dusta. Alkitab itu mencatat begitu serius mengenai hal-hal ini, ya. Serius mengenai hal-hal ini. Oke, bentar, ya. Jadi sorry, ini bukan Ayub, tetapi Yakobus, ya. Ini Yakobus, ini ayat 3, ayat 11 maksudnya, ya. Yakobus 3 ayat 11. Kemudian ayat 12. Ya, demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Oke, Amsal 18 ayat 4 itu referensinya untuk kita. Referensinya untuk kita. Efesus 4 ayat 25 di situ dibilang, ini nasihat dari Rasul Paulus, buanglah dusta dan berkatalah benar, katanya. Karena kita sesama anggota. Makanya jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, ya, tentang sesamamu. Kemudian Efesus 4 ayat 29 dikatakan, jangan ada perkataan kotor, tapi harus ada perkataan yang baik untuk membangun, supaya yang mendengar bisa terima kasih karunia. Makanya perintah ini membuat kita berpikir lagi, apakah perkataan kita membawa kasih karunia bagi orang lain, atau buat orang lain itu tersandung dan marah-marah dan membenci, bahkan pada akhirnya suatu perkataan yang seharusnya dia itu bikin donat, gitu ya, bikin donat, langsung dibilang apa? Oh, dia itu ternyata bikin pabrik donat. Nah, itu kan tidak benar, gitu ya, tidak benar.
Ini yang harus berjaga-jaga. Oke, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, sesama, rea, teman, rekan sekerja. Ya, menyamarkan. Ini tadi yang tadi saya sampaikan ya. Yesaya baik, saya lanjutkan. Referensinya untuk kita baca Yesaya 5 ayat 23 dan Amsal 25 ayat 18. Jadi kita tidak boleh menjatuhkan orang lain. Ya, menjatuhkan nama orang lain itu tidak boleh. Ya, membawa luka itu bisa membawa luka yang besar bagi orang lain. Ya, kalau kita lihat, jadi hari ini kita akan membahas tentang dusta, bahwa dusta itu merupakan suatu dosa yang berat gitu. Orang berpikir mungkin akan cuma bohong kecil gitu, white lies gitu. Nah, itu tidak boleh. Kita akan bahas karena di dalam buku Pendeta Abraham Park itu di seri yang ke-7 dibahas tentang saksi dusta berdasarkan isi Katekismus Westminster. Ya, Katekismus Westminster. Westminster itu merupakan satu tempat gereja yang menjadi tempat untuk menyusun dasar-dasar kekristenan. Ya, dasar-dasar kekristenan berdasarkan pada ayat-ayat Alkitab. Nah, tentang saksi dusta, yang pertama itu berbicara tentang apa? Saksi dusta itu berbicara tentang berbohong untuk memberikan saksi dusta. Itu di Amsal 6 ayat 19, kemudian Amsal 19 ayat 5. Jadi berbohong untuk memberikan kesaksian gitu ya. Yang kedua, pelanggaran kepada saksi dusta atau perintah yang ke-9 itu juga berbicara mengenai membayar orang untuk menjadi saksi palsu. Jadi membayar orang. Ini merupakan pelanggaran kepada perintah yang ke-9. Berikutnya, itu ada ayatnya Markus 14 ayat 55 sampai 59, kemudian Kisah 6 ayat 13. Lalu melawan kebenaran dan keras kepala. Karena keras kepala. Kemudian sengaja membela perbuatan yang jahat. Jadi di Kisah 24 ayat 2 sampai 5 di situ berbicara atau menampilkan seorang pengacara yang mendakwa Paulus. Ya, mendakwa Paulus. Di waktu itu Paulus dituduh bahwa Paulus membawa kekacauan di antara semua orang Yahudi. Nah, pengacara ini yang bernama Tertullus, dia melawan dan memalingkan mukanya dari kebenaran, dan semua ini karena apa? Keras kepalanya dia. Karena keras kepalanya. Di dalam Alkitab, Yeremia 9 ayat 3 dikatakan, mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh, mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan. Tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Di sini, ketika kita lihat bahwa ada dusta, ya, ada dusta yang merajalela, ini mereka seringkali mengucapkan dusta sampai dusta itu suatu hal yang biasa. Ayat yang keempat dikatakan, sebab setiap saudara adalah penipu ulung dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Bayangkan, tidak ada yang jujur. Semua penipu, bahkan kepada temannya sendiri, kepada saudaranya sendiri. Ayat yang kelima, yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Jadi kita bisa lihat bahwa mereka di zaman Yeremia, umat Tuhan itu melakukan dosa, bersaksi dusta, itu menjadi suatu hal yang biasa. Mereka
bahkan melihat itu suatu hal yang biasa. Itu bukan suatu kesalahan, semua juga lakukan kok. Seperti itu mereka hidup. Jadi kita harus berjaga-jaga, jangan sampai kita melawan, karena keras kepala, melawan kebenaran. Melawan apa? Kebenaran. Yang keempat, memvonis dengan tidak adil. Memvonis dengan tidak adil. Nah, berbicara mengenai hal ini, Mazmur 10 ayat 2 mengatakan, karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas, mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Sebentar, ini yang ditampilkan beda satu ayat sepertinya, ya. Coba ya, kita lihat, kita akan lihat di Mazmur 10. Oke. Ayat yang kedua, ya. Ayat yang kedua, bentar. Ayatnya bukan itu, ya. Nanti saya cari lagi ya, saya cari lagi. Ya, nanti saya cari lagi. Kita kembali. Jadi memvonis dengan tidak adil itu pun merupakan pelanggaran terhadap perintah yang ke-9, ya. Yang kelima mengatakan orang yang jahat sebagai yang benar atau sebaliknya. Nah, ini kalau kita lihat di 1 Raja-Raja 21 ayat 9 sampai 14, ini tentang Ahab. Ahab, dia raja yang jahat. Dia berlawanan dengan seorang pemilik kebun anggur namanya Nabot. Kemudian apa yang dia nyatakan? Dia menyebarkan rumor bahwa Nabot itu adalah orang yang berdosa, yang melanggar hukum Taurat. Pada akhirnya, Nabot yang adalah orang benar dinyatakan sebagai orang yang jahat, orang yang salah. Sehingga Nabot langsung dieksekusi mati di tempat oleh masyarakat pada waktu itu. Nah, ini yang Ahab lakukan. Mengatakan orang jahat sebagai yang benar ataupun orang yang benar sebagai orang yang jahat. Yeremia 8 ayat 8, bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Jadi apa yang Ahab lakukan? Dia mengirimkan surat palsu, surat kebohongan. Ya, surat kebohongan. Ini ada hubungannya dengan yang ke-6, pemalsuan dokumen. Jadi pemalsuan dokumen. Istri Ahab, dia menulis surat atas nama Ahab. Ya, dia kirim, tapi ini surat yang menghasut gitu ya. Surat yang menghasut. 1 Raja-Raja 21 ayat 8. Yeremia 8 ayat 8. Yang ke-7, seperti apa pelanggaran terhadap perintah yang ke-9? Itu adalah menyembunyikan kebenaran dan bungkam karena tidak berani. Bungkam karena tidak berani. Di Yeremia 5 ayat 1, umat Israel itu sudah kehilangan keadilan. Dan dari antara mereka itu, pada akhirnya mereka tidak mau mengungkapkan kebenaran. Mereka tidak berani. Mereka lebih ingin untuk diam saja. Mereka menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran. Di Perjanjian Baru, kalau kita lihat banyak orang berseru, salibkan Yesus, salibkan dia, salibkan dia. Padahal Pilatus sudah bilang bahwa apa? Saya tidak menemukan kesalahan. Tidak menemukan. Jadi Pilatus sudah tahu bahwa Yesus itu tidak bersalah. Tetapi dia menyembunyikan kebenaran dan dia cuci tangan. Itu bukan tanggung jawab saya, katanya. Di zaman gereja mula-mula kalau kita lihat, Ananias dan Safira sama. Ya, mereka menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran. Pada akhirnya mereka mati. Ya. Yang ke-8.
Tidak menegur, hanya diam saja terhadap orang yang mengeluh atau komplain. Ini maksudnya apa? Imamat 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Nah, misalnya seseorang ini dengan hati yang ada dosa, hati yang jahat, dia mengeluh atau dia komplain tentang orang lain. Ya, misalnya dia lakukan itu. Nah, ketika kita tahu hal itu, ya, kita harus datang kepada saudara itu, datang kepada orang itu, dan kasih teguran. Jangan pura-pura, oh saya tidak tahu, itu kan urusannya dia. Itu tidak boleh. Kita harus sampaikan. Ada orang yang punya niat membenci, ingin lakukan hal yang salah, terus kita tahu mengenai fakta itu, kita hanya apa? Hanya diam-diam saja. Nah, itu menjadi dosa. Gara-gara apa? Gara-gara dia. Ini. Kita harus proaktif untuk mendoakan, membujuk, menuntun, memberikan nasihat yang baik supaya orang itu yang dalam hatinya itu ada kebencian, ada komplain, ada keluhan, supaya mereka itu bisa berjalan di jalan yang benar. Ya. Harus proaktif. Yang kesembilan, berkata dengan memiliki tujuan yang tidak baik atau niat jahat. Ini kalau kita lihat di Mazmur, ya, di kitab Mazmur, menyatakan mengenai satu orang yang namanya Doeg. Ya, 1 Raja-Raja 22, nanti bisa baca juga gitu ya. Tetapi ada seorang yang namanya Doeg. Doeg itu dia adalah orang Edom, dia pegawainya Raja Saul. Dia menyaksikan Daud itu mampir di kota Nob. Kita pernah belajar mengenai hal ini ya, di buku yang ketiga. Jadi Doeg ini dia melihat dan dia menyaksikan Daud mampir di kota Nob, bertemu dengan Imam Ahimelek, dan dia menyaksikan Imam Ahimelek memberikan makanan untuk Daud dan juga memberikan pedangnya Goliat kepada Daud. Doeg menyaksikan hal ini. Nah, di saat itu sebenarnya Raja Daud itu sedang dikejar-kejar oleh Saul, hendak dibunuh. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita lihat, Doeg, dia melaporkan kebenaran. Dia sampaikan kebenaran kepada Raja Saul. Tetapi dia sampaikan itu dengan tujuan yang tidak baik. Dia menyampaikannya karena ada niat jahat di dalam hatinya. Makanya kalau kita baca kitab Mazmur, dikatakan di situ bahwa mulut Doeg itu seperti pedang yang membunuh orang. Membunuh orang yang tidak bersalah. Meskipun itu adalah suatu kebenaran, tetapi itu dipakai untuk tujuan yang tidak baik. Untuk kejahatan. Jadi meskipun kita tahu kebenaran, kita tidak boleh memakainya untuk hal yang jahat. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kita harus berjaga-jaga mengenai hal itu. Hati kita harus penuh dengan kebaikan. Jika tidak, ya, akan muncul yang jahat semuanya. Ya. Yang ke-10, berkata tentang kebenaran dengan maksud yang tidak tulus. Membengkokkan kebenaran dan kehendak yang tidak baik. Mengekspresikan kebenaran dengan samar-samar. Ini yang menjadi contoh adalah ular di Kejadian pasal 3. Ular, dia berkata bukan gara-gara mau tahu. Dia bilang kan, sungguhkah Allah berkata kepada kalian, jangan petik dan makan buah dari semua buah dari di Taman Eden. Dia bertanya itu bukan untuk sungguh-sungguh ingin tahu, bukan. Tetapi itu ada udang di balik batu istilahnya. Gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan? Dia membengkokkan kebenaran untuk kejahatan. Dia bengkokkan itu. Apa yang dia lakukan? Dia berbicara kan, oh ya, oh Tuhan larang pohon yang itu. Oh Tuhan sebenarnya larang itu karena tidak mau
kalian jadi seperti Tuhan. Jadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Jadi Tuhan tidak mau itu. Nanti Tuhan ada saingan. Jadi ular menyatakan hal tersebut. Ini yang ular nyatakan. Oh, kalian tidak akan mati. Nggak akan mati. Perempuan pun sama. Perempuan ketika dia menjawab, dia mengekspresikan kebenaran itu dengan samar-samar. Kebenaran itu harus disampaikan dengan jelas. Harus dengan jelas. Tidak boleh samar-samar. Makanya, ini kita sudah belajar dalam buku yang kelima, seri yang kelima, nanti bisa lihat tentang kejatuhan. Tetapi, apa yang dikatakan oleh perempuan itu, dia bilang, oh, Tuhan berfirman mengenai buah di dalam taman itu, jangan raba ataupun makan, nanti mati. Tuhan tidak bicara mengenai raba, tetapi perempuan itu menambahkan, Tuhan katakan bahwa pasti mati, tetapi perempuan itu bilang apa? Ya bisa mati, ya bisa juga, ya nggak tahu ya, mungkin ya. Nah, samar-samar. Jadi perempuan itu telah bersaksi dusta tanpa dia sadari. Ini Yeremia 59 ayat 13. Yang ke-11, membuat orang benar menjadi kecewa dengan hal yang sia-sia atau membuat orang benar kesal. Nah, ini maksudnya apa ini? Kalau kita lihat di dalam terjemahan baru tentang Yesaya 29 ayat 21, dengan sepatah perkataan mereka menimpakan dosa kepada orang lain dan membuat orang yang mengadili di pintu kota terjerat oleh perangkap. Serta tanpa alasan yang pantas mereka memecat kuasa orang yang benar. Jadi di pengadilan misalnya dengan perkataan kosong, perkataan bohong, mereka menyebabkan kesalahan jatuh kepada orang yang benar. Seperti itu. Dengan menggunakan perkataan dusta, pada akhirnya orang yang sementara jadi terdakwa itu menjadi kesal. Orang itu menjadi kecewa. Jadi ketika perkataan kita itu penuh dengan dusta, ketidakbenaran, atau ada niat jahat, dan membuat orang lain kecewa, kita sudah melanggar perintah ke-9. Yang ke-12, membocorkan rahasia orang lain tanpa adanya kepentingan. Jadi nggak penting di situ, tapi membocorkan rahasia orang. Hal yang lain adalah menimbulkan desas-desus yang sia-sia, yang kosong. Ya. Jadi bicara tentang 10 hal, 9 kebenaran, tetapi yang satu itu bohong, satu itu dusta. Pada akhirnya semua itu adalah kebohongan, gitu ya. Makanya kalau kita lihat Keluaran 23:1, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Bayangkan. Firman sudah mengatur itu. Jangan. Itu sebabnya dulu saya juga pernah memberikan masukan kepada sesama hamba Tuhan itu dalam satu grup gitu ya, banyak orang di sana. Jadi hamba Tuhan ini ya masih manusia kita semua gitu ya. Tetapi tanpa memeriksa suatu berita itu langsung menyebarkan, langsung sampaikan di grup, langsung sampai di grup. Tetapi itu bukanlah suatu kebenaran, itu hoax gitu. Mungkin dia tanpa sadar gitu ya. Ya banyak yang lakukan itu tanpa sadar. Dia hanya lihat tanpa memeriksanya kembali, dia hanya lihat, oh ini bagus, videonya bagus, perkataan-perkataannya ini bagus nih, ini oke nih, kemudian diteruskan. Padahal itu merupakan suatu peristiwa bukan di zaman COVID, melainkan di zaman sekitar 5 tahun sebelum COVID misalnya, seperti itu. Tetapi ketika saya sampaikan sanggahan saya atau ya saya WA gitu dalam grup, ini hoax, ini kabarnya ini beritanya ada di sini, saya sampaikan. Tetapi apa jawab hamba Tuhan itu?
Ya, namanya kita juga kan harus antisipasi, Pak. Ya, kita harus antisipasi tentang hal yang seperti ini. Saya jadi bingung, kok saya yang jadi rasa bersalah? Ya, tetapi kita jangan menyebarkan kabar bohong. Kita harus memeriksa kebenarannya terlebih dahulu sebelum kita menyebarkannya. Gitu ya. Amsal 25 ayat 9. Belalah perkaramu terhadap sesamamu, tetapi jangan buka rahasia orang lain. Jangan buka rahasia orang lain. Ya. Itu suatu hal yang sia-sia yang kita sampaikan. Jadi em, tidak ada hubungan dan perkara yang sedang berlangsung, tidak perlu kita bicara. Ya, tidak perlu kita bicara. Yang ke-13, menutup telinga supaya tidak terjadi pembelaan yang adil. Nah ini, misalnya pengadilan itu sudah memutuskan, tetapi kita tidak setuju dengan hal tersebut dan karena kita tidak suka tentang kebenaran itu, misalnya kebenaran gitu ya, kebenaran itu dinyatakan, kita tidak suka mengenai hal kebenaran itu yang dinyatakan, kemudian kita tutup telinga, nggak mau dengar. Ini sama seperti di zaman Stefanus. Stefanus menyatakan kebenaran. Ketika Stefanus menyatakan kebenaran, apa reaksi dari orang-orang Yahudi zaman itu? Kisah 7 ayat 57 katakan, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Dia di sini Stefanus. Jadi Stefanus berkata, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Mereka berteriak-teriak dan tutup telinga, langsung menyerbu Stefanus, melempari dia dengan batu sampai mati. Jadi perbuatan yang demikian adalah saksi dusta. Mereka menyukai kebohongan. Ya, ini kita harus berjaga-jaga ya. Yang ke-14, iri hati atau komplain tentang nama baik yang pantas diterima seseorang. Contoh yang sangat baik itu adalah Daniel. Daniel itu dia mendapatkan nama yang dia sangat termasyhur gitu ya. Dia dikenal, disayangi oleh raja di Babel. Tapi orang-orang itu ada rekan-rekan menteri atau pejabat-pejabat yang tidak suka. Mereka iri. Mereka mengeluh mengenai nama baik yang sebenarnya itu pantas diterima oleh Daniel. Daniel 6 ayat 3 sampai 8. Mereka berusaha, mereka sangat ingin merusak nama baik dari Daniel. Kita tidak boleh merusak nama baik orang. Ya, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi Yesus pun sama. Kalau kita baca Matius 21, itu Yesus masuk. Di situ dicatat Yesus masuk di Minggu Palem. Ketika Yesus masuk, sampai anak kecil, semua orang bersorak, Hosana, Hosana. Anak-anak kecil pun berbicara, Hosana, Hosana. Para imam besar, ahli Taurat mendengar hal itu, mereka marah. Mereka bilang ke Yesus, itu tegur itu orang-orang ini. Mereka bicara yang tidak pantas. Tetapi Yesus bilang apa? Yesus bilang, jika mereka diam, batu itu akan berbicara. Jadi mereka tidak suka mengenai kemuliaan, mengenai kemasyhuran yang layak, yang pantas diterima oleh Yesus. Maka kita tidak boleh ada iri hati. Ya, tidak boleh ada iri hati. Yang ke-15, mengabaikan dengan tidak sopan dan membanggakan diri tanpa alasan. Nah ini, ya. Mazmur 12 ayat yang kelima. Elektroniknya ayat 4. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Jadi membanggakan diri sendiri. Tidak ada yang mengakui mereka, tetapi membanggakan diri sendiri. Mengabaikan orang lain. Jadi ini yang tidak baik. Ya, ini menjadi dosa, pelanggaran perintah yang ke-9. Yang ke-16, menertawakan, sikap menertawakan atau berbisik di belakang. Nah, mencibir. Ya, mencibir.
Kalau kita lihat di Yesaya 28 ayat 22, oleh sebab itu janganlah kamu mencemooh supaya tali belenggumu jangan semakin keras. Sebab kudengar tentang kebinasaan yang sudah pasti yang datang dari Tuhan Allah semesta alam atas seluruh negeri itu. Jadi memfitnah seorang, mencemooh, ya, berbisik di belakang, ini sama. Oke. Jadi kita tidak boleh melakukannya. Yang ke-17, menjilat atau berkata dengan mulut manis supaya dipandang baik. Menjilat supaya mengambil hati orang. Mazmur 12 ayat 3-4. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Bercakap besar. Jadi menjilat itu saja kalau kita dengar itu sudah jadi negatif kan? Sudah jadi negatif. Ini kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Ada tujuan yang tidak baik, ya. Ada tujuan yang tidak baik. Itu sebabnya menjilat, berkata dengan mulut manis itu suatu perbuatan yang tidak baik. Mereka berkata melakukan hal tersebut tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Itu saja, nggak ada yang lain. Ya. Pada akhirnya itu bisa membawa kehancuran. Amsal 26 ayat 28, Wahyu 8 ayat 10 dan pasal 9 ayat 1. Makanya di waktu Tuhan datang kembali akan muncul banyak orang-orang yang menjilat, ya, yang berbohong. Itu Yudas 1 ayat 16 bicara mengenai hal itu. Efesus 4 ayat 14 referensinya, ya. Makanya kalau kita lihat di Wahyu 14 itu ada 144.000 orang. Salah satu karakteristik yang mereka miliki itu apa? Wahyu 14 ayat 5, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Luar biasa ya. Tidak terdapat dusta katanya. Jadi ada integritas di dalam mereka. Orang-orang yang beriman itu harus ada integritas. Tidak boleh ada dusta. Referensinya, Kisah 24 ayat 3-4, Roma 16 ayat 18, 2 Korintus 12 ayat 20. Yang ke-18, mematahkan perdamaian atau suatu hubungan baik dengan cara berkata buruk terhadap satu pihak. Amsal 16 ayat 19. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, ini harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Amsal 16 ayat 28. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Pemfitnah, bahasa Ibrani-nya nirgan. Orang yang bawel, orang yang berbicara buruk tentang orang lain. Berbicara buruk tentang orang lain. Nah, ini jangan sampai kita menjadi nirgan, orang yang menyampaikan ketidakbenaran, pemfitnah, fitnah. Yang ke-19, menambahkan atau mengurangi wahyu Allah. Ini sudah jelas di dalam Alkitab. Ulangan 4 ayat 2, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ini sangat-sangat benar, ya. Amsal 30 ayat 6, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Ulangan 12 ayat 32, Wahyu 22 ayat 18 dan 18-20 berkata hal yang sama. Jadi di hari akhir akan muncul banyak pendusta. Banyak pendusta dan mereka mengatakan bahwa mereka itu kedatangan kedua. Mereka akan berkata bahwa mereka itu yang paling tahu dan maha tahu. Nah, itu harus berjaga-jaga. Harus berjaga-jaga. Semakin banyak firman yang kita miliki, semakin mantap dan kuat, kokoh iman kita. Kita harus semakin rendah hati. Harus semakin rendah hati. Ya. Ada waktunya kita untuk membanggakan Yesus, membanggakan tentang sesuatu pekerjaan Tuhan yang Allah izinkan terjadi lewat kita. Itu untuk membungkam musuh, untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kita harus menjalankannya dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Maka yang terakhir, kalau kita lihat, orang-orang yang bersaksi palsu tentang Kristus sehingga menyesatkan orang. Nah ini yang saya bilang tadi. Akan muncul banyak saksi
Mesias palsu. Matius 24 ayat 5. Matius 24 ayat 5. Jadi bersaksi palsu tentang Kristus, memakai nama Kristus, menyesatkan orang. Ini ya, pendusta. Kesimpulannya, kalau kita lihat saksi dusta, ya, saksi dusta itu bisa dihubungkan, dikaitkan dengan satu kata, yaitu fitnah. Ya, fitnah. Fitnah artinya perkataan yang tidak terbukti. Tidak terbukti. Jadi mereka fitnah itu bertujuan untuk menjelekkan orang lain sehingga nama baik, posisi orang lain itu akan rusak. Ya, merusak. Kalau kita lihat kata iblis di dalam bahasa Yunani adalah diabolos. Diabolos, iblis, diabolos. Arti diabolos adalah orang yang mendakwa, orang yang banyak menyalahkan, orang yang membantah dengan dusta, orang yang bibirnya kasar. Nah, kita harus berjaga-jaga gitu ya. Jangan sampai kita selalu banyak menyalahkan orang lain. Terus membantah dengan dusta. Nah, kita akan menjadi apa? Diabolos katanya, ya, diabolos. Berkata bohong, baik kan, berkata bohong sampai-sampai itu orang yang menatap kita, wah, sepertinya sangat meyakinkan. Tetapi Tuhan tahu isi hati kita. Orang modern itu, wah, zaman sekarang sampai-sampai tidak bisa membedakan mana orang yang berkata benar dan mana orang yang berdusta. Sulit untuk membedakannya. Harus berjaga-jaga jangan sampai kita adalah orang itu. Ya. Yohanes 8 ayat 44 dikatakan apa? Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapa segala dusta. Makanya jika kita berdusta, melakukan hal-hal yang tadi, 20 poin tadi, salah satu dari itu, maka siapakah Bapa kita? Bukan Allah, tetapi iblis yang menjadi Bapa kita. Amsal 16 ayat 6 ayat Amsal 6 ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Ayat 17, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Di sini muncul apa? Lidah dusta. Lidah dusta. Kita harus berjaga-jaga, ya. Ular itu dikatakan yang paling cerdik. Hikmatnya itu wow, tinggi tingkatannya. Tetapi mereka ya tetapi ular itu penuh bukan dengan hikmat yang benar, melainkan hikmat palsu. Dia menjerumuskan Adam dan Hawa, pada akhirnya jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa. Makanya saudara, perkataan bohong itu benar-benar bukan dosa yang kecil, ya. Amsal 6 ayat 19. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Mazmur 116 ayat 11. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Manusia pembohong katanya. Ya. Pada akhirnya kiranya kita bisa berjaga-jaga terhadap perintah yang ke-9 ini, sehingga kita tidak jatuh ke dalam hukuman yang berat bagi kita. Ya. Baik, kita sampai di sini. Kita akan lanjut di Jumat depan dan melihat pengajarannya untuk kita semua mengenai jangan bersaksi dusta. Saya kembalikan kepada Ibu Aling. Ya, baik. Terima kasih Pak Yudi untuk pemaparannya ya Pak. Malam ini kita belajar tentang jangan bersaksi dusta, analisisnya ya Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, maka saya akan membacakan terlebih dahulu acara-acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu sebentar. Ya, baik, sudah tampak di layar ya Bapak Ibu.
Baik untuk besok, Bapak Ibu hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2025, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema 5 level kepemimpinan yang akan dibawakan oleh narasumber kami, yaitu Pak Evangelis Jamino Widi Sulistija SEMTH, dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita akan belajar bahasa Ibrani ya Bapak Ibu, dan ini sudah masuk sesi yang ke-30 dengan temanya adalah Translating Kata Verb Continue Definite Direct Object DDO, dan akan dibawakan oleh narasumber kami seperti biasa, yaitu Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH. Moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu. Diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube baru kami, Cahaya Firman, tolong subscribe ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel YouTube kami, Cahaya Firman, tolong subscribe sekali lagi ya Bapak Ibu, dikarenakan channel Cahaya Firman kami yang terdahulu itu telah terhapus oleh tim kami tanpa disengaja. Jadi Bapak Ibu tolong subscribe kembali channel Cahaya Firman kami dengan penulisan @cahayafirman J3X. Dan juga Bapak Ibu tolong subscribe juga channel YouTube kami yang bernama Sema Adonai Plus dengan penulisan @Sema Adonai Extra. Dikarenakan di channel Sema Adonai Extra ini Bapak Ibu bisa melihat keseluruhan rekap dari acara-acara channel Cahaya Firman yang terhapus dahulu. Dan tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman, terutama program-program dari Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dengan Bapak Ibu membantu men-share channel Cahaya Firman kami kepada yang lain, sekaligus Bapak Ibu telah membantu channel kami untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin sharing juga bisa, tapi rasakan terlebih dahulu, maka operator kami akan membuka mute dari Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Pak Yudi. Terima kasih untuk pemaparan pelajaran malam ini. Saya mendapatkan banyak sekali wawasan. Ternyata bersaksi dusta itu bukan hanya berbohong begitu ya Pak. Ternyata di sini banyak sekali ya Pak seperti ini. Sikap menertawakan, berbisik-bisik di belakang. Yang ke-16 Pak, serta mencibir itu termasuk dalam perintah bersaksi dusta ya Pak. Wah, luar biasa sekali. Terus ini juga Pak menggabaikan dengan tidak sopan, membanggakan diri tanpa alasan. Wah, ternyata lebih dalam lagi ya Pak penjelasan tentang arti dari jangan bersaksi dusta. Nah, ini yang saya mau tanyakan nih Pak Yudi adalah di sini. Tentang ini Pak, apa? Sebentar ya saya cari. Nah, ini Pak, menyembunyikan kebenaran dan bungkam karena tidak berani. Ini ayat apa yang ke-7, terus yang ke-8. Tidak menegur, hanya diam saja terhadap orang yang mengeluh dan komplain. Oke, baik, ini ada Ibu Cornelia, partisipan kita. Saya memberi kesempatan dulu ya Pak Yudi kepada partisipan kita ya. Silakan Ibu. Sudah dibuka mute-nya. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Malam. Pak Yudi, terima kasih ya untuk firman-Nya, bagus sekali. Saya mau bertanya, Pak, kira-kira bagaimana untuk kita mengetahui bahwa seseorang itu melakukan saksi dusta? Karena kan yang kadang-kala kan orang itu
menyampaikan kesaksiannya itu ya kita tidak bisa katakan bahwa dia itu menyampaikan saksi dusta, sedangkan dia itu sudah punya keinginan untuk menyampaikan kesaksiannya itu di depan banyak orang. Lalu bagaimana kita untuk mengetahui bahwa dia itu menyampaikan kesaksian dusta? Itu saja Bapak. Ya, silakan Pak Yudi. Baik. Jadi ketika seseorang itu berdiri di depan, itu misalnya kita nggak kenal dia. Misalnya kita tidak kenal dia, gitu ya. Berarti perkataan-perkataan yang dia sampaikan itu kita pun tidak langsung telan semuanya sekaligus kan? Benar ya? Kita tidak langsung telan, tetapi kita pun memikirkan ini yang dia bicara benar atau tidak ya, gitu. Ya. Dan saksi itu biasanya lebih dari satu, bukan hanya dari tentang satu orang saja. Di pengadilan begitu kan? Ya itu ada saksi. Apakah benar demikian? Dan itu dicek dulu oleh polisi dan lain-lain. Nah, demikian juga ketika ketika ada orang yang berbicara, menyampaikan sesuatu hal, itu kita jangan terima langsung apa adanya, sampai-sampai biasanya gitu kan, kita itu langsung terpancing emosi atau bagaimana gitu. Nah itu jangan. Tapi kita harus sambil ketika itu benar-benar perkataan itu apa yang dia sampaikan itu seperti membuat kita ya masa sih seperti itu, oh ya begitu ya. Nah kita benar-benar harus di dalam doa, Tuhan apakah benar demikian, Tuhan tolong gitu kan. Dan jangan langsung kita sampaikan ke orang lain, oh ternyata begini loh. Nah, jangan gitu. Tapi kita harus berdoa terlebih dahulu. Karena kita tidak tahu kan? Kita tidak tahu. Gitu. Makanya kita tidak boleh terburu-buru di dalam hal itu. Nah, tetapi saya percaya tentang satu hal bahwa ketika Roh Kudus itu bekerja di dalam kita akan bisa membedakan. Ini orang sementara bicara kebenaran atau dusta. Kita bisa merasakannya jika kita senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus. Ya, tapi kalau misalnya seseorang yang dia terbiasa dengan dengan pikirannya sendiri, tidak peduli, terus jauh dari Tuhan, tidak mau peduli tentang hubungan dia dengan Tuhan, itu tidak akan pengaruh hal yang seperti itu, ya kan? Makanya kalau misalnya ada seseorang berbicara dan orang itu kita kenal, kita kan bisa menilai, gitu. Oh ini orang ini terkenal ini disuka bohong ini. Nah, itu kita sudah bisa berjaga-jaga, ya kan? Tuhan tolong gitu kan. Atau oh dia ini selalu orangnya baik dan selalu sampaikan yang benar gitu. Nah, itu kita bisa lebih ya, karena melihat latar belakangnya. Apakah mereka bisa salah juga dan lakukan dosa? Bisa saja. Itu sebabnya kita jangan telan semuanya, istilah kita gitu kan, telan bulat-bulat gitu. Jangan. Kemudian kita langsung, oh tahu, kita langsung sampaikan kepada orang yang lain lagi. Jangan, lebih baik kita menahan diri terlebih dahulu. Kita tidak perlu untuk terburu-buru mengenai hal itu. Bagaimana kita bisa tahu seseorang itu bicara yang benar atau tidak benar? Dari siapakah itu, apakah kita tahu latar belakangnya atau tidak? Dan yang kedua, itu harus dengan tuntunan Roh Kudus baru kita bisa membedakan. Makanya harus berjaga-jaga. Ini kan sama seperti kita ketemu orang baru, kemudian dia menawarkan sesuatu dan banyak orang yang tertipu kan? Dari mana kita tahu bahwa dia itu menipu atau tidak? Iya kan? Dari mana? Bahkan orang yang berdoa sekalipun bisa tertipu. Iya kan? Nah, gimana? Ya. Maka kita menjalankan kehidupan kita bukan hanya secara kerohanian saja, tetapi ada akal budi. Supaya kita pun diperlengkapi, jangan sampai mudah menerima ucapan orang, gitu. Jangan mudah. Nah, makanya
em, mengenai, jangan jauh-jauh, bicara mengenai dunia kekristenan di gereja misalnya. Dari mana kita tahu pendeta itu bicara yang benar? Ya kan? Di dalam kita itu ada roh Tuhan. Di dalam kita ada roh Tuhan. Ada roh kudus di dalam kita. Sehingga kita bisa membedakan. Lagi pula, pendeta itu, kita harus lihat bahwa yang dia bicarakan itu berdasarkan Alkitab atau tidak. Nah, banyak orang yang tidak mau tahu. Karena apa? Dia datang ke gereja, sudah ingin sesuatu di dalam pikiran dan hati dia. Pokoknya saya mau datang ke gereja, saya mau yang ini. Jadi dia hanya ke gereja supaya apa yang dia mau itu terpenuhi. Bukan apa yang Tuhan mau. Orang-orang inilah yang gampang disesatkan. Gampang sekali disesatkan. Jadi kita harus berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga. Makanya lewat kita belajar, lewat kita komunikasi dalam sosial masyarakat, kita pada akhirnya pun bisa di saat yang sama, kita dengan akal budi, dengan hati nurani, kita bisa membedakan. Ya, bisa membedakan. Nah, lebih lagi Roh Kudus bekerja dan kuat dalam kita, kita bisa setidaknya merasakan bahwa seseorang itu apakah itu adalah kebenaran atau tidak. Kira-kira seperti itu, Ibu. Ya, sebentar saya buka mute-nya dulu ya. Ya, bagaimana Ibu Cornelia? Iya, bagus. Bapak, cuman oke, kalau misalnya para saksi-saksi yang hadir di pengadilan apa itu memang kebanyakan itu ada orang yang menghadirkan saksi-saksi palsu. Maksud saya tadi, orang yang memberi kesaksian terus dengan menyebut nama Tuhan. Demi nama Tuhan saya bersaksi bahwa orang ini melakukan ini sampai menjelek-jelekan orang lain, ternyata dia itu memberi suatu pernyataan yang palsu tentang orang lain yang sebenarnya orang itu sama sekali tidak bersalah. Itu. Ya, jadi tadi di dalam pembahasan tadi, kalau kita lihat lagi gitu ya, ketika seseorang itu memberikan kesaksian, kita tidak tahu apa kesaksian itu isinya benar atau salah, palsu atau benar. Tetapi ketika dia berusaha menjelekkan, nah ini, menjelekkan, saksi itu harusnya dia netral. Dia hanya sampaikan apa yang dia saksikan saja, apa yang dia dengar saja. Itu saja, tidak lebih dari situ. Makanya pengadilan bilang, saya tidak mau dengar penilaian kamu atau perasaan kamu. Tidak. Sampaikan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, itu saja. Itu banyak kita dengar begitu kan. Jadi apa yang dilihat dan apa yang didengar. Tetapi jika sudah menjelek-jelekan, maka kita bisa tahu bahwa apa? Meskipun yang dia katakan adalah suatu kebenaran, orang itu sendiri telah bersaksi dusta. Karena dia bersaksi untuk menjelekkan orang lain. Iya kan? Di situ langsung ketahuan. Langsung ketahuan. Itu sebabnya saksi yang seperti apakah yang kita bisa terima. Itu adalah dia menyampaikan kebenaran apa adanya tanpa ingin menjatuhkan siapa-siapa. Seperti itu. Nah, ini kita bisa bedakan. Akhirnya kita bisa lihat kan, bisa bedakan. Itu sudah jelek-jelekan orang. Jangan kan gitu di TV zaman sekarang, artis-artis mengumbar kebenaran dari kejelekan dari orang yang satu, ini membuka rahasia kejelekan orang yang lain. Apakah kejelekan yang disampaikan itu benar? Benar. Itu benar semuanya. Dia sampaikan itu keburukan dari orang itu, ya memang orang itu memang buruk sekali. Memang jahat sekali itu orang. Tetapi hal membuka rahasia orang untuk kepentingan sendiri, tidak ada hubungan perkara itu, maka itu pun menjadi suatu pelanggaran kepada saksi dusta. Jadi mengenai pelajaran hari ini kita bisa lihat itu tidak terlepas poin-poin itu, saling terhubung satu sama yang lain. Jika seseorang itu bersaksi meskipun itu adalah suatu kebenaran,
Tapi jika dia ada niat jahat, maka itu pun sudah melanggar perintah ke-9. Seperti itu, Ibu. Oke, Oh, terima kasih. Terima kasih banyak. iya. Jelas sekali. Iya, iya. Ya, Yuk, terima kasih makasih, Ibu Pak. Cornelia untuk partisipasinya. Benar sekali ya Pak Sama-sama. Yudi. Ini ternyata perintah 9 ini bukan apa cuma dengan kalimat jangan bersaksi dusta, tetapi pemahamannya sangat dalam ya. Dan ini saya juga mau bertanya yang mengenai ke-8 ini loh, Pak Yudi tadi, yaitu kan di sini dibilang tidak menegur, hanya diam saja terhadap orang yang mengeluh dan komplain. Ini diambil dari ayat Imamat 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Wah, ini ayat ini luar biasa nih Pak Yudi, karena dari sini kadang-kadang kita ya Pak Yudi, maksudnya tahu kelakuan dari teman kita yang saudara siman kita yang tidak baik gitu ya, yang tidak sesuai firman. Tetapi kadang untuk menegur saudara siman kita yang seperti ini Pak Yudi, terkadang kan kita harus melihat karakter dari orang tersebut. Betul tidak Pak Yudi? Karena jika kita menegur orang yang memang egois, tidak pernah merasa salah. Nah, ini nih bagaimana nih Pak Yudi untuk melakukan perintah yang ke-8 ini, Pak? Bukankah jika kita mengatakan yang sebenarnya, misalnya kita menegur dia ini akhirnya akan marah pada kita, Pak Yudi, dan ya bisa kemungkinan dia akan membenci kita, lalu bisa menjadikan permusuhan. Nah, bagaimana nih Pak Yudi bisa menjelaskannya enggak? Terima kasih Pak Yudi. Ya, kalau kita lihat di Yakobus 4 ayat 17, Yakobus 4 ayat 17 di situ dikatakan, bila kamu tahu apa yang benar untuk dilakukan, tetapi tidak melakukannya, maka kamu berdosa. Dan ingatlah, jika kita mengetahui sesuatu yang benar, yang harus dilakukan, tetapi kita tidak melakukannya, maka hal itu adalah dosa. Jadi ayat-ayat ini tidak serta-merta kita langsung artikan dan kita tegur semua orang. Bukan. Tetapi kita harus memulainya dengan berdoa. Sehingga apa yang kita lakukan benar-benar dalam ketulusan kita untuk keselamatan orang itu. Ya kan? Jadi kita harus mendoakan lebih dulu supaya orang itu terima kasih karunia Tuhan. Supaya dia bisa menerima nasihat, menerima teguran. Tanpa doa itu hanya akan ada emosi saja. Dan orang akan salah paham kepada kita. Jadi kita tahu apa yang baik. Kita harus lakukan. Jika kita tidak lakukan kebenaran itu, maka kita berdosa. Tetapi semua itu harus dilakukan di dalam doa. Karena segala hal itu terjadi di dalam kasih karunia Tuhan. Hanya bisa lewat kasih karunia Tuhan. Apalagi orang itu, orang yang tidak suka ditegur, orang yang sensitif, mudah tersinggung, sekali ditegur nggak datang-datang lagi, ya kan? Iya. Gampang meledak dan lain-lain, ya kan? Nah, kita jangan menyerah, tetapi kita perlu berdoa. Kita berdoa, Tuhan tolong berikan kesempatan yang baik supaya saya bisa sampaikan nasihat yang baik, teguran yang baik, supaya orang itu pun tidak terus-menerus ada di dalam kesalahannya, sehingga menerima murka Allah. Tuhan tolong. Kemudian minta keberanian, jalankan. Seperti itu. Gitu ya. Ya memang pada kenyataannya gitu ya, kebanyakan orang kan, orang itu, biarin aja lah, udah susah orang itu, ya kan? Iya. Biarin aja dia salah, udah salah begitu, nanti dia kena batunya baru dia. Nah, kita selalu bilang begitu kan? Biar aja tuh kena batunya, Daripada kita bicara seperti itu, lebih baik kita berdoa. Tuhan, dia kalau kena batunya, waduh, nanti susah dia. Gitu. Tapi jika memang dia harus kena batunya, jika itu seizin Tuhan dalam rencana Tuhan, kiranya biarlah itu terjadi, tetapi biarlah itu
dia kena batunya, setelah kena batu, biarlah dia sadar, Tuhan. Jadi kita sudah memulai di dalam doa. Dengan demikian, Allah yang akan bekerja. Bukan, dan orang itu, ya kita mohon supaya dia jangan salah paham. Ya jangan kan demikian. Suami istri aja kan seperti itu. Iya, Pak. Kadang-kadang tidak bisa menjaga lidah kita sebagai pasangan, langsung keluar begitu saja, ternyata itu sudah tersinggung gitu. Tiba-tiba ada diem gitu. Nah ini pun kita harus mengerti. Oh ya, ini saya ada suatu kebiasaan atau hal-hal yang dilakukan. Bagaimana caranya? Bapak tolong supaya ketika saya bicara, maka pasangan saya bisa terima, anak saya bisa hatinya terbuka. Kemudian kita jalankan. Dan kita pun harus berdoa. Dulu Pendeta Abraham Bak pernah menyampaikan begini dalam khotbahnya. Jika kamu mendapati sesamamu itu, saudaramu itu melakukan hal yang salah, kamu ingin tegur dia. Kamu sangat ingin menegur dia. Sebelum kamu mendoakan dia, jangan berani tegur orang. Sebelum kamu mendoakannya dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai meneteskan air mata, jangan tegur dia. Kita waktu itu, waduh, gimana kalau orang itu orang yang nyebelin, ngeselin. Iya benar Pak Yudi. Gimana bisa berdoa sampai keluar air mata? Doain aja udah males. Iya benar, benar Pak. Nah, jadi, tetapi itu merupakan satu hal yang benar. Ketika, karena saya mengalaminya dan teman-teman di gereja jemaat-jemaat pun mengalami. Bahwa ketika kita ada sesuatu yang ketidaknyamanan dengan orang tertentu, dengan jemaat tertentu, dan keluarga tertentu. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan ini orang ini nih begini, gini. Kita doakan semua itu. Waduh itu gimana Tuhan, waduh itu saya sampai sakit kepala, banyak orang yang dirugikan dari gini. Tapi pada akhirnya kita, Roh Kudus akan menuntun kita sehingga ketika berdoa, Tuhan tolong dia. Kalau dia seperti ini terus, kasihan keluarganya. Anak-anaknya nanti nggak ke sekolah minggu. Tuhan tolong perhatikan dia supaya dia bisa berubah. Setidaknya kalau nggak dengar nasihat kita, mungkin dia bisa tersinggung. Setidaknya buka hati dia ketika dengar firman. Lagi dengar khotbah. Jadi pada akhirnya kita bisa mengikuti apa yang Yesus nasihatkan. Doakanlah musuhmu. Doakan. Belum bantu apa-apa kan? Baru doa. Doakan gratis. Tapi ya memang susah. Seperti itu Ibu. Iya betul sekali ya Pak Yudi. Memang kita selalu perlu tuntunan dari Tuhan ya Pak Yudi dalam melakukan segala, apalagi melakukan firman Tuhan ini, karena memang dengan kemampuan kita sendiri pasti kita tidak akan sanggup ya Pak Yudi, dengan kedagingan kita. Ya memang saya juga kadang berpikir, kalau saya menegur teman saya atau saudara saya yang modelnya ya seperti tadi Pak Yudi, nggak bisa ditegur gitu, dikasih tahu yang benar, pasti selalu merasa gue nggak kenapa-napa, gue paling bener gitu kan Pak Yudi. Masih mending kalau begitu, kalau dia marah gitu kepada saya karena saya memberitahukan kebenaran pada dia ya Pak Yudi, menegur misalnya perilaku dia, sekalipun saya menyampaikan dengan perkataan yang lembut gitu, yang tidak kasar, tetapi kalau memang orangnya keras, bebal, Pak Yudi itu pasti akan selalu marah, balasannya itu akan selalu tersinggung. Benar kan Pak Yudi? Seperti itu. Pasti reaksinya akan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yudi. Saya mengerti sekarang memang kita harus selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dahulu ya Pak Yudi, sebelum kita melakukan hal-hal yang memang dikatakan firman itu. Iya, luar biasa Pak Yudi. Terima kasih untuk pelajaran malam ini. Sangat memberkati bagi kami semua. Dan untuk kelas ini bisa ditutup ya Pak Yudi. Pak Yudi bisa closing statement untuk pengajaran Bapak tadi dan pimpin doa berkat bagi kami semua. Silakan Pak. Tuhan adalah Tuhan yang jujur. Dia berbicara
sebagaimananya dirinya dan karakternya yang adalah benar. Itulah Bapa kita. Dan dia ingin yang baik bagi kita. Dia mengajarkan kita 10 perintah. Dan satu hal yang dia inginkan supaya kita menjadi anak-anaknya. Siapakah anak-anak Bapa? Itu adalah mereka yang mendengar, menerima Yesus Kristus. Menerima firman. Ketika kita menerima firman-Nya, percaya kepadanya, maka kita akan menjadi anak-anak dari Allah Bapa kita. Tetapi jangan sampai kita melakukan dosa lewat lidah kita, sehingga kita melanggar perintah yang ke-9. Perintah ke-9, jika kita melanggarnya, maka kita tidak menjadikan Allah sebagai Bapa kita, tetapi kita menjadikan diri kita sebagai anak dari iblis, si pendusta itu. Kiranya hari ini kita bisa menjalani kehidupan yang jujur di hadapan Tuhan, lewat doa, memiliki hati nurani, pelayan kita. Pada akhirnya Tuhan akan berkenan dan membukakan jalan kehidupan kita. Kita bisa dikenal sebagai orang yang benar, yang berkata-kata dari perbenaran yang benar, perbenaran yang baik di dalam hati nurani yang baik. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih hari ini Engkau memberkati kami lewat pelajaran tentang analisis perintah yang ke-9. Jangan bersaksi dusta. Engkau memberikan nasihat yang baik bagi kami, supaya kami menjauhi dusta, fitnah, menyalahkan orang lain hanya untuk kepentingan kami sendiri. Tetapi biarlah kami senantiasa melihat hubungan kami dengan Tuhan. Bantu kami ya Bapa, anak-anak-Mu untuk memahaminya dan menjalankannya. Pada akhirnya biarlah Engkau mengizinkan berkat besar, segala kebaikan-Mu dicurahkan dalam kehidupan kami, anggota keluarga kami, pekerjaan, bahkan sekolah dan masa depan anak-anak kami. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapak, biarlah Engkau yang akan menyertai kelas ini, menyertai semua yang mau mengikuti pelajarannya, supaya dalam kehidupan kami senantiasa bertumbuh di dalam iman. Tolong Kau menyertai setiap kehidupan mereka dengan kelimpahan syukur dan puji-pujian. Pada akhirnya kasih karunia-Mu yang melimpah itulah yang akan membukakan jalan di depan dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Tolong Kau sertai untuk setiap anak-anak-Mu yang mempersiapkan pelajaran ini, kelas ini. Biarlah Engkau yang melawat dan memelihara, dan Engkau yang mencurahkan berkat dan kasih karunia-Mu, sehingga dalam kehidupan mereka pun senantiasa memuliakan Engkau saja. Dan tolong jadikanlah supaya Shema Adonai, kelas sejarah perusahaan ini bisa menjadi berkat bagi orang dimanapun mereka berada, dan pada akhirnya membawa keselamatan dari Tuhan untuk banyak jiwa kembali ke hadapan Tuhan. Ya Bapak, terima kasih. Sampai kami bertemu kembali di kesempatan selanjutnya, kiranya kasih setia-Mu yang senantiasa memberikan perlindungan, penyertaan, dan lebih lagi kesehatan yang baik Engkau anugerahkan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, baik Pak Yudi, terima kasih untuk pelayanannya ya Pak, yang luar biasa bagi kami. Semoga Pak Yudi dan keluarga selalu diberi kesehatan dan diberkati Tuhan. Dan juga pelayanan Pak Yudi diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya dengan Shema Adonai. Dan kelas ini sudah berakhir ya Bapak Ibu. Dan jangan lupa Bapak Ibu besok pagi ada renungan pagi di Shema Adonai pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan juga selalu ada pembelajaran firman setiap malam ya Bapak Ibu di Shema Adonai, di kelas Shema Adonai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.